Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat berjumpa lagi di mata pelajaran korespondensi. Untuk pertemuan kali ini kita masih akan membahas tentang komunikasi kantor, dan submateri yang akan kita pelajari yaitu penggolongan komunikasi, kemudian yang kedua faktor keberhasilan komunikasi, dan faktor penghambat keberhasilan komunikasi. Nah, kemarin kita sudah mempelajari dan memahami tentang konsep dasar komunikasi, yaitu pengertian, kemudian unsur-unsur komunikasi, kemudian proses komunikasi, serta fungsi komunikasi itu sendiri. Baiklah, kita lanjut untuk materi kali ini. Yang pertama adalah penggolongan komunikasi. Jadi komunikasi itu terbagi menjadi dua, yaitu komunikasi dua arah dan komunikasi timbal balik. Nah, komunikasi dua arah yaitu ada dua, komunikasi horizontal dan komunikasi vertikal. Jadi komunikasi dua arah ini adalah hubungan antara sesama karyawan atau hubungan sesama pimpinan sederajat. Itu adalah komunikasi horizontal. Ini. Kalau untuk komunikasi vertikal adalah hubungan antara pimpinan dan bawahan. Nah, kita masukkan contoh ke kantor ya, komunikasi kantor. Jadi Ibu ulangi, komunikasi horizontal adalah hubungan antara sesama karyawan atau hubungan sesama pimpinan sederajat. Kalau komunikasi vertikal adalah hubungan antara pimpinan dan bawahan. Kemudian komunikasi timbal balik. Komunikasi timbal balik ke segala arah ini adalah komunikasi yang terjadi antara top manajer dengan manajer atau hubungan antara manajer dengan para bawahannya. Komunikasi ini biasanya bersifat perintah, laporan, dan keterangan. Jadi Ibu mengambil salah satu contoh di struktur organisasi kantor, yaitu top manager dan manajer. Nah, biasanya di dalam kantor itu kan ada beberapa manajer yang mengurus beberapa bagian. Biasanya manajer keuangan, kemudian manajer kepegawaian, kemudian manajer sarana dan prasarana, dan sebagainya. Nah, manajer itu mempunyai atasan yaitu top manager. Nah, untuk komunikasi timbal balik ke segala arah ini biasanya bersifat perintah kepada masing-masing manajer atau laporan kegiatan atau laporan pekerjaan serta keterangan-keterangan yang dianggap perlu untuk kelangsungan kantor. Nah, dari kedua jenis komunikasi tadi, bahwa satu komunikasi haruslah berjalan dengan baik. Komunikasi dua arah dan timbal balik ke segala arah dapat berjalan dengan baik apabila sarana komunikasi dan sistem komunikasi dalam struktur organisasi dan sesama hubungan antar pribadi ditata dengan baik. Untuk mencapai tujuan komunikasi, perlu pengertian dari masing-masing pihak secara timbal balik, saling percaya, penyampaian informasi harus jelas, singkat, dan mudah untuk dimengerti. Nah, kemudian faktor-faktor keberhasilan komunikasi dari sudut komunikator. Yang pertama adalah kecakapan komunikator. Seorang komunikator itu harus dapat menguasai cara-cara penyampaian buah pikir baik secara lisan maupun tertulis. Kemudian
cakap dalam membangkitkan minat dan menarik perhatian komunikan, keterangan-keterangan yang disampaikan jelas sehingga mudah dipahami. Kemudian yang kedua, sikap komunikator. Sikap komunikator itu harus tegas agar dapat menanamkan kepercayaan komunikan terhadap informasi yang disampaikan. Sikap tegas dan terbuka, simpatik dan rendah hati akan menunjang komunikasi. Kemudian pengetahuan komunikator. Dengan pengetahuan yang luas, komunikator akan lebih mudah menyampaikan ide. Sistem sosial. Sistem sosial dalam organisasi, komunikator akan dipengaruhi oleh kedudukannya dalam masyarakat. Komunikasi harus menyesuaikan kepada sifat-sifat masyarakat tersebut. Kemudian yang terakhir, fisik dan indera komunikator atau saluran komunikasi. Komunikasi lisan sangat dipengaruhi oleh suara yang mantap, ucapan yang jelas, dan gerak-geraknya yang baik yang dapat mendukung pembicaraan. Nah, tadi kan faktor keberhasilan dari sudut komunikator. Kemudian faktor keberhasilan dari sudut komunikan. Yang pertama adalah kecakapan komunikasi. Seorang komunikan itu harus mempunyai kecakapan dalam mendengarkan, membaca, dan menanggapi pembicaraan. Kemudian yang kedua, sikap komunikan. Komunikan perlu memiliki sikap simpatik, rendah hati, dan tegas. Yang ketiga, pengetahuan komunikan. Komunikan yang memiliki pengetahuan yang luas akan lebih cepat memahami isi suatu pembicaraan dan mudah menafsirkan maksud dari komunikator. Yang keempat, sistem sosial. Komunikasi harus memahami kedudukan komunikator serta menyesuaikan diri terhadap sistem sosialnya, sehingga komunikasi akan berjalan lancar. Yang kelima, fisik dan indera komunikan atau saluran komunikasi. Komunikasi sangat dipengaruhi oleh fisik yang baik dari komunikan, seperti pendengaran, penglihatan, dan indera lainnya. Nah, faktor-faktor penghambat komunikasi. Pertama, kecakapan yang kurang baik. Kurang cakap berbicara, kurang cakap mendengarkan merupakan hambatan atau rintangan dalam komunikasi. Jadi, untuk mengatasi hal ini, tidak ada jalan lain kecuali belajar dan berlatih. 2. Sikap kurang tepat. Sikap yang kurang tepat dapat merintangi komunikasi. Untuk dapat mengatasi hal ini, perlu diperdalam hubungan kemanusiaan dan mempelajari etika. 3. Pengetahuan kurang. Jika pengetahuan komunikator luas, maka dalam penyajiannya harus menyesuaikan pembicaraannya dengan para komunikan dengan menggunakan contoh-contoh konkret dan cerita-cerita yang dapat diambil hikmahnya. 4. Kurang memahami sistem sosial. Sistem sosial. Jika pembicara kurang memahami sistem sosial, maka pembicaraan tidak tepat. Demikian pula si pendengar, jika kurang memahami, si pembicara tidak akan biasa menangkap dengan cepat dan tepat isi pembicaraan. Kemudian prasangka yang tidak mendasar. Bagi masyarakat yang kurang terpelajar, akan mudah timbul prasangka yang tidak mendasar pada pikiran yang sehat. Kadang-kadang, prasangka itu tidak benar dan bersifat negatif. Demi kelancaran komunikasi,
Demi kelancaran komunikasi, sifat-sifat seperti itu harus dihilangkan. Kemudian, kesalahan bahasa. Sering terjadi penafsiran yang keliru disebabkan karena perbedaan arti dari suatu istilah. Ketujuh, jarak komunikator dan penerima. Komunikasi dapat menjadi tidak lancar karena jarak antara komunikator dengan komunikan. 8. Indera yang rusak. Komunikasi menjadi tidak lancar karena indera yang rusak, misalnya telinga atau mata yang sudah tidak sehat. Kesembilan, komunikasi yang berlebihan. Kadang-kadang komunikasi tidak lancar, terlalu banyak penjelasan, sehingga mengaburkan isi atau maksud komunikasi yang sebenarnya. Dan yang terakhir, komunikasi satu arah. Pendengar tidak diberikan kesempatan untuk menanyakan atau menyampaikan saran-saran serta tanggapan. Oke, itulah tadi penjelasan singkat terkait komunikasi kantor. Adapun tugas ataupun pembelajaran selanjutnya akan kita bahas di Google Classroom di kelas 10 OTKP mata pelajaran korespondensi. Saya akhiri pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.